kita sampai pada narasumber yang terakhir. Mungkin teman-teman tanya kenapa Pak Hermawan ditaruh yang belakang. Nah, ini kata kuncinya. Ya, karena kalau ditaruh di depan, peserta bubar duluan. Jadi kita taruh di belakang supaya peserta utuh, dan itu terbukti. Panitia ternyata benar, sampai sekarang full di YouTube dan masih full juga di Zoom ini. Mohon panitia bisa share screen CV dari Pak Hermawan Kartajaya. Kita akan mendengarkan penjelasan dari guru marketing dunia ini tentang sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru, yang mungkin kita barangkali nanti akan terperangah, yaitu keluarga wirausaha Indonesia 2030. Bagaimana konsep ini diterjemahkan dan mengapa memilih momentum di 2030, tentu Pak Hermawan punya kata kuncinya. Dan juga yang paling penting Bapak Ibu perlu tahu, Pak Hermawan Kartajaya ini lewat ICSB, International Council for Small Business, sedang melakukan exercise yang sangat penting tentang menggabungkan marketing dengan entrepreneurship. Nah, moga-moga ini bentuknya ini akan ketahuan di paparan beliau. Saya tidak akan membacakan CV beliau, kualat nanti, karena CV-nya sudah nggak perlu dibaca. Semua orang tahu siapa Pak Hermawan Kartajaya. Silakan Pak Aka, waktu untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Teten, Menteri UMKM dan Koperasi. Jadi saya mau membenarkan dulu. Tadi ditulis gelar doktor di ITS. Enggak, saya ini ITS malah enggak lulus Surabaya, lulusnya di Ubaya, Pak. Lulusnya di Fakultas Ekonomi Ubaya ketika sudah umur 37 tahun. Enggak pernah kuliah juga di Ubaya itu, cuma titip absen kemudian ujian. Jadi saya enggak bakat sekolah utuh. Sekolah yang benar enggak bakat karena rebellious. Jadi S2 saya juga di Inggris, tapi nggak kayak Mas Billy yang sekolahnya pinter, Oxford, Mas Eko itu pinter-pinter semua. Kalau saya ini by surat aja kurang dikit nggak lulus ya toh. Nah tapi diberikan doktor honoris causa oleh ITS akhirnya, dan nggak ada universitas di Indonesia mau ngasih saya profesor, akhirnya dikasih profesor dari Korea. Jadi nggak apa-apa, nggak penting buat saya. Tapi yang penting bagaimana saya ingat Mas Billy tadi, anak muda itu jangan gini, jangan tangan di bawah gini. Nah ini kalau istilahnya Pak Hasto, Kepala BKKBN yang hari ini saya undang, dan nanti jadi bomnya. Nanti saya minta bicara terakhir, jadi bomnya bukan saya, nanti Kepala BKKBN, karena ini kan sentralnya keluarga sekarang ini. Saya mau mengembalikan pembicaraan kita ini ke keluarga lagi. Karena itu saya undang khusus Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN yang dulu Bupati Kulon Progo, ya, yang sukses membina UKM. Tangan di bawah itu minta terus, marah terus sama pemerintah. Kasihan pemerintahnya, Pak. Saya dulu staf khusus UKM 5 tahun. Kasihan pemerintah ini, apapun disalahkan. Wirausaha yang benar itu enggak gitu. Jatuh bangun sendiri. Kalau sudah tangan di bawah minta terus, komplain terus, itu namanya bukan UKM. Ya, oke. Saya mulai dengan judul ini. Ayo coba covernya dulu. Covernya saya kasih gini, memang keluarga wirausaha Indonesia 2030. Kenapa Indonesia 2030? Karena Pak Menteri tadi kan bilang, kalau 1 tahun, 2 tahun ini malah susah kalau ngeramalnya ini. Tiap bulan katanya Pak Jokowi berubah terus. Tapi kalau 2030 jelas 2030 Indonesia puncak demografi, anak yang produktif itu akan terbesar di dunia, terbesar sepanjang sejarah. Kemudian dunia SDG 2030, Sustainable Development Goal. Kemudian generasi alfa akan menjadi remaja pada saat itu. Ya, toh? Kemudian juga bisa menimbulkan optimisme. Dan ini jembatan untuk menuju Indonesia 2045. Saya kepingin kemarin untuk menyiapkan ini, Pak. 2 hari saya mati-matian. Tapi sumber saya apa? Saya bilang sama Mas Eko, Ketua Panitia, Mas, saya walaupun dikasih waktu 15 menit, dan sekarang katanya ditambah 30 menit ini. Nggak boleh kurang dari 30 menit. Aku bilang aku mau siap.
persiapan yang paling benar adalah minta data sama BKKBN, wong namanya keluarga. Jangan ngalur ngidul ngomong marketing, ngomong entrepreneurship yang tidak karu-karuan. Aku tetap berkeluarga, tapi keluarga wirausaha, ya. Dan Pak Hasto bilang, ya itu sebetulnya tercakup Pak di dalam 8 fungsi keluarga ekonomi. Nanti saya bahas, nanti biar Pak Hasto dikasih sih. Tapi kali ini saya bukan tampil sebagai marketing. Pak Cak Samsul ini saya beruntung jadi VP ICSB Indonesia. Nah, saya tampil diminta sebagai founder dan chairman of ICSB Indonesia dan Asia. Ya, saya duduk di board ICSB Dunia. Ini organisasi mulai tahun 1955 dan tiap tahun ada UN. Coba teruskan dulu dan ayo slide pertama. Ternyata bulan Mei yang lalu Pak Cak Samsul, ICSB kita itu di Paris mengadakan virtual family business. Saya tanya, apa hasilnya? Saya sampai telepon ke Paris tadi. Apa ini? Orang-orang seluruh dunia ini ngomong apa tentang family business? Oh, family business tidak sama dengan UKM. Family business itu bisa UKM, bisa agak besar. Tapi kalau sudah mau besar lagi, mesti jadi perusahaan profesional. Kalau sudah besar lagi, mesti jadi perusahaan publik. Tapi kalau perusahaan keluarga itu ternyata dari hasil konferensinya apa kesimpulannya? Paling kuat. Karena apa? Tenaga kerjanya keluarga sendiri. Jadi tidak minta tambahan. Tidak minta THR, ya toh. Terus apa? Modalnya modal sendiri, ya toh. Family and friend, semua dikumpulin ke teman-temannya. Jadi kesimpulan adalah family business itu yang paling kuat. Jadi UKM belum tentu family business itu kebanyakan UKM, Dan ingat loh, home itu menjadi satu dari 6 tren baru COVID, 6 tren baru. Shopping itu makin banyak sebetulnya, cuma kecil-kecil karena waktunya untuk shopping makin banyak pakai e-commerce gitu toh. Kedua, digital makin meningkat. 3, home. Sekarang orang marketing itu nyerbu home semua, home entertainment, home shopping, home. Dan di situ tempatnya keluarga. Makanya saya tadi senang memperhatikan Pak Menteri bilang apa? Pemerintah tidak kasih loh tunjangan untuk upah tenaga kerja dan apa sewa tempat tenaga kerja tidak ada loh. Benar itu. Itu untuk keluarga yang basisnya di rumah. Tidak ada itu sewa, tidak ada. Kemudian upah tenaga kerja juga tidak ada. Serabutan keluarga, apalagi kalau keluarga besar, terus bisa semua, ya. Dan ini adalah yang terkuat, Pak Samsul. Tolong sebarkan ke ICSB seluruh Indonesia bahwa kalau UKM itu UKM family business dan basisnya di rumah, itu paling kuat. Sudahlah, ini hasil konferensi ICSB sedunia, tidak mungkin salah. Soalnya sampelnya dari berbagai negara. Ya, terus dan sekarang saya putarkan, saya ulangi lagi video Pak Menteri ketika kita merayakan Hari UKM Internasional 27 Juni di PBB. Ayo. Biar mantap. I'm Teten Mas Duki, Minister of Cooperative and SMEs of the Republic Indonesia. Would like to wish you all a happy UN SME Day, which we celebrate every year on 27th of June. I'm so happy to know from my predecessor, Mr. Trus Prayoga, that in 2016, Indonesia was one among the 7 countries who initiated and declared the SME Day by delivering his speech at the United Nations headquarters in New York. I am also grateful that ICSB Indonesia are always supporting governance efforts in strengthening the entrepreneurship aspect of SMEs in Indonesia. During this COVID-19 pandemic, our President Joko Widodo has allocated enormous attention, energies, and monies to protect and shape our SME, ensuring the day
will sustain in the future. Postponement of financial obligation, tax incentive, loan restructuring, and free skill training for SMEs are among the policy. On top of that, our ministry is now working seriously to support the digitalization of SME, since currently most of them are still traditionally run. We are fully aware that COVID-19 pandemic is a serious yet painful wake-up call for all SMEs to make speedy transformation. One of them is by being more digitalized in running their business. Apart from that, we are lucky that Indonesia already has 5 unicorns, a country with the largest number of unicorns within ASEAN region. They are Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, and OVO. I believe that synergy between this unicorn along with other online platforms and millions of SMEs will truly empower the economy engine, both for local and international markets. I am also very confident that the Indonesian millennials are our real creative, innovative, and entrepreneurial assets that define the future of the nation. I am so excited and proud to inform you that in 2030, Indonesia will reach the peak of its demographic bonus, the same year that United Nations has projected to be the ultimate year of Sustainable Development Goal or SDG. By aligning and integrating those two events, demographic bonus of Indonesia and 17 principles of UN SDG, I have my personal confidence that we will be able to achieve the golden era of Indonesian SME in 2030. Indonesia SMEs invite you from all over the world to welcome the new World SME Decade into the glorious year of 2030. Let us collaborate more closely with the United Nations and ICSB Worldwide Network. I wish you all the very best. Thank you. Jadi ini menjawab pertanyaan Cak Samsul tadi, kenapa kok 2030? Ya, jadi ayo mengobarkan optimisme 2030. Pak Menteri kan tadi bilang, ayo napasnya mesti panjang. Dan di sini semua komponen ada. Kalau 2021, nggak predicted, Pak, nggak tahu. Ya mungkin kita pakai masker terus ini sampai 2022. 2030 dibagi menjadi 2 tambah 3 tambah 5. Jadi 2025, 2022. 2023 tahun politik lagi loh Pak. Ya toh, jadi kita mesti cepat-cepat 2021, 2022 bikin persiapan untuk jret 2022 sampai 2025, mimpi 2030. Ayo semua komponen bangsa, UKM 2030 itu bagaimana? Kami siap dari ICSB Indonesia untuk membantu kalau memang semua mau mimpi 2030. Jangka pendeknya adalah sudah ya. Jadi leader itu mesti bisa change, dream, empower, model, and love. Kalau cuma bisa POAK, itu manager. Planning, organizing, actuating, controlling, itu manager. Yang jangka pendek harus, tapi ayo 2030 menimbulkan optimisme. Ya, saya cuma punya 5 slide, Pak. 5 slide. Saya webinar hampir saben hari, kalau terlalu banyak slide itu sudah ada yang dengerin, Pak. Ya toh? Slide pertama, PRI-nya. Karena tadi kembali kepada keluarga. Saya balik ke BKKBN. Apa BKBBN sekarang itu? Nah, Pak Hasto Wardoyo yang pernah bersama saya ke PBB 2 tahun lalu bicara di PBB. Tiap tahun saya bisa mengajak orang Indonesia bicara di PBB. Saya sudah 3 kali, Pak. Nah, ini batik dikasih Pak Hasto ini. Dibuat pakai tangannya Pak Hasto. Waktu ulang tahun saya ke-72. Saya hampir 73 ini, Pak, di Jogja.
sambil gerak jalan aku dikasih. Ini yang jahit, ini bisa Samuel Batimena. Sekarang staf khususnya di Menteri PPPA. Dulu sama-sama staf khusus di KUKM. Nah, saya tanya, Pak, logo baru ini sudah jalan enggak? Sudah. Lihat itu, logonya ada hatinya. Jadi ini apa? Keluarga yang berkualitas. Kalau dulu kan keluarga 2 anak cukup. Ya, itu sudah tercapai. 98, 99. Cuman menurut informasi memang sesudah krisis Asia 98, itu memang terus timbul otonomi. Otonomi, walaupun BKKBN itu ada kantor di seluruh Indonesia. Terus pemerintah daerah itu lebih otonomos. Sehingga katanya angka kelahiran itu mulai naik lagi. Sampai 2,6, balik lagi 2,4. Dulu sudah 2, 1,9, 2,1. Nah, memang GDP kita kan sudah naik, ya toh. Sudah sekarang ini sudah negara nomor 16 toh. Jadi tidak usah dipersoalkan lagi, yang penting keluarga berkualitas. Nah, berkualitas itu apa? Nah, berkualitas itu macam-macam, termasuk 8 fungsi. Ini jadi BKKBN Now itu logonya barusan dikeluarin pada Hari Keluarga Nasional. Barusan ini, ya. Harkeknas tanggal 29 Juni, ya. Ada hatinya, ada manusianya dan sebagainya. Ini simbol cinta, ya. Ini keluarga berkualitas, keluarga Pancasila isinya itu. Terus slide kedua. Why? Nah, sekarang why saya kok tulis keluarga wirausaha itu? Karena begini, ini dari bicara-bicara saya per telepon dengan Pak Hasto Wardoyo. Pak Hasto Wardoyo ini hebat. Waktu Bupati Kulon Progo dulu, APBD-nya paling kecil, tapi pembilaan UKM-nya itu sukses. Dan dia memenangkan gelar pembina UKM terbaik di Indonesia dari ICSB Indonesia, yaitu Nata Mukti Award yang kita selenggarakan bersama Kementerian UKM. Dia seorang dokter, punya rumah sakit. Di antara kesibukan, masih bisa manajer rumah sakitnya sendiri. Gila orang ini. Luar biasa. Saya suka ke sana dulu. Dan menurut beliau, pembicaraan 21 Juli ini keluarga. Ini kan basisnya keluarga. 68% keuangan terganggu. 78% mulai hidup hemat. 51% mulai jual barang berharga. 20% mulai utang kiri kanan. Padahal menurut Rektor UNAI tadi jangan utang katanya. Nah, ini yang paling bahaya Pak Cak Samsul. 10% lepas akseptor ini. Ini katanya kalau dihitung-hitung, aku enggak tahu hitungannya gimana. Ini kalau betul-betul lepas. Nah, ini maaf ini. Keluarga ini kalau di rumah terus work from home kan satu-satunya hiburan gratis ya. Sorry. Dan ini bisa lahir 400.000 bayi baru ini. Nah, ini yang harus dicegah. Ya, toh? Karena itu asa, AC, aso. Ya, mengasah supaya makin tajam keluarga itu. AC ngasih kasih. Kalau AC ya istri jangan dihamili katanya Pak Hasto. Kasihan masa COVID hamil gitu ya toh. Kemudian aso, ya diasuh. Dan 8 fungsi keluarga itu agama, sosial, budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi. Makin relevan ini di COVID ini. Kalau agama dijalankan benar, vertikal, horizontal. Saya ini kan ketua NU cabang Katolik ini katanya Gus Dur itu. Habluminawa, habluminanas. Jangan vertikal tok, horizontalnya. Gotong royong ke orang lain, intrakeluarga dan interkeluarga. Ini mengutip Pak Hasto ini, sosial kasih dan ekonomi. Nah ini Pak, ekonomi itu bukan cuma jangan berhutang, jangan manage duit tok, tapi kalau bisa jadi wirausaha. Jadi kan pertahanan yang terbaik itu menyerang katanya, iya kan? Jangan bertahan, ngeret-ngeret tok, tapi tidak menghasilkan. Makanya saya memberanikan diri hari ini memberikan keluarga wirausaha. Dan Jackie Musri itu pakai apa? Dia terinspirasi dari Apollo 13 itu loh Pak. Waktu ada kecelakaan di luar, waktu mau balik kan dia bilang, surrender, giving up is not option. Jackie ini berada di tempat saya sudah hampir 25 tahun. Anaknya sendiri, ini contoh Pak, anaknya masih di high school, itu sudah hobby base Pak, bikin macam-macam, dibebasin. Kalau dulu saya sama orang tua saya disuruh apa Pak Cak Samsul di Surabaya, kamu itu loh
Harus sekolah itu matematik harus bagus, fisika harus bagus, sekolah ITS. Lo nggak seneng ITS ya kan lulus. Ya, marketing nggak pakai sekolah, buktinya lulus di Ubaya ya kan. Nggak pakai sekolah loh ini. Nggak pakai sekolah dapat doktoris causa, berarti hobi saya marketing mestinya. Tapi papa saya nggak peduli. Nah, nggak boleh katanya Jackie. Anaknya itu dibiarin. Yang kecil itu betul-betul art. Sekarang di Silicon Valley sih, sekolah di sana art. Kalau saya dulu jadi artis nggak boleh, Pak. Seniman nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau yang kecil fotografi, bahkan saya tadi dikirimi, ini loh Pak, anak saya tuh bisa bikin konten-konten digital. Dan dapat duit, Pak. Duit. Anak SMP dapat duit. Dulu 4 juta sebulan, sekarang 1,5 juta per bulan. Loh, ini namanya bukan cuma komplain pemerintah kenapa keluarga itu nggak dikasih subsidi. Kalau komplain terus itu bukan UKM, Pak, bukan keluarga wirausaha. Bagaimana 8 fungsi keluarga itu dipakai supaya entrepreneurial itu spiritnya. Menyerah bukan pilihan. Itu sebetulnya entrepreneurial spirit. Jadi kalau orang bilang biropreneur, masuk bisa. Wong saya dulu jadi ASN itu supaya enggak mengambil risiko kok. Ya toh, karena pemerintah enggak pernah bangkrut kok. Kok disuruh ngambil risiko kan entrepreneur? Bukan. Entrepreneurial spiritnya. Berani ngambil risiko, berani bernetwork sama orang, bisa melihat opportunity. Ada ASN yang gitu, Pak. Dengan risiko dipecat. Tapi buat saya, Cak Samsul, yang penting adalah keluarga wirausaha itu keluarga yang didik. Ya, di dalam ekonomi jangan cuma berhemat toh, tapi juga keluarga wirausaha. Keluarga yang mempunyai jiwa wirausaha. Walaupun dia jadi profesional, walaupun dia jadi ASN, dia jadi dokter, jadi apa, tidak harus buka klinik, tapi mempunyai jiwa yang mempunyai 3, yaitu bisa lihat opportunity, bukan threat, bisa mengambil risiko, bukan meninggalkan risiko, dan ketiga adalah bisa berkolaborasi dengan orang lain, bukan menganggap dirinya sendiri paling pintar kemudian dikerjakan sendiri. Slide ketiga, what? Ayo. Nah, keluarga Indonesia itu kayak gini, Pak. Saya ini baby boomer, Pak, lahir 47. Jackie itu baby boomer ke Gen X. Saya itu punya 220 orang sekarang di Makles ini. Mulai tahun 1990. Wah, struggling sekarang. Tapi saya memberi kesempatan Gen Y, Gen Z loh, Pak. Kalau generasi Alpha itu masih belum kerja. Lah. Jadi di tempat saya itu ada 30% Gen Y, Gen Z. Yang kalau di tempat kita nyebutnya Youth Women Netizen, YWN. Saya dari 10 tahun yang lalu sudah menduga YWN ini mesti dikasih kesempatan. Yang senior men citizen, SMC kayak saya ini, udah pikun 73, sudahlah di belakang saja. Tapi masih diperlukan. Apalagi yang World War II, maaf loh, masih ada World War II itu, yang lahirnya sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, antara dua ini kalau bisa digabungkan, ini namanya omni, Pak. Omni. Omni itu bukan menggabungkan antara online dan offline tok, tapi menggabungkan antara yang bertentangan ini. Makanya saya itu sering bilang Nabi Muhammad itu hebat ya. Orang Katolik tapi penggemar Nabi Muhammad, Pak. Sehingga buku saya Marketing 3.0, Marketing with Human Spirit itu sumbernya dari Nabi Muhammad, inspirasinya sampai 27 bahasa diterbitkan oleh Wiley. Ya, itu artinya apa? Dunia sama akhirat ini mesti digabung. Di Indonesia sama akhirat itu mesti digabung. Ya toh? Nah, berbuat baik di dunia, mau perang ada prinsipnya, mau berkeluarga ada prinsipnya, mau berdagang ada prinsipnya. Jadi semua itu diatur. Nggak bisa cuma akhirat toh. Ini mengawinkan yin yang ini kan repot. Dan sesudah COVID, Pak, kekuatan Barat ini akan diimbangi sama kekuatan Tiongkok. Suka nggak suka, kita harus mengakui satu-satunya negara yang sampai sekarang dianggap positif masihan nanti 2020 Tiongkok, Pak. Diserbu sama Barat. Wah, TikTok diantem, Alibaba diantem, WeChat diantem, semua dijelek-jelekin. Semua Australia ikut. Ini kesempatan katanya Pak Hasto. Untuk Indonesia, keluarga-keluarga ini, ayo produksi. Produksi. Karena sekarang lagi terhambat semua. Terjadi deglobalisasi, balik lagi ke lokal toh. Nah, ini kesempatan.
bagaimana di dalam satu keluarga, kalau senior man citizen yang lebih konservatif ini, kebijakannya digabungkan dengan kreativitas, innovation dari youth, women, netizen. Ini slide ketiga. Slide keempat, saya cuma punya 5 slide. Slide keempat. Sial, Pak. Pak Cak Samsul tentunya sudah pernah dengar ini. Ini yang saya perjuangkan nanti 2021 ke atas. Ini jadi konsep dunia, Pak. Saya tadi telepon UI. Ayo, aku kurang kuat di finance. Dasar kita marketing. Ada satu profesor di UI yang saya libatkan kasih masukan. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, kita enggak usah menganggap diri kita pinter. Ini buku kita tahun 2021 bersama Philip Kotler. Philip Kotler akan nomor 90, Pak. Jadi ini mungkin buku terakhir sudah. Mulai 98 sampai sekarang. Jadi saya ini kan sering ditanyai sama profesor di universitas. Loh, enggak pernah nulis di jurnal loh. Kan berarti tulisannya itu tidak saintifik toh. Ya, buat saya yang penting bisa dipakai. Buktinya Mark Plus ini 22 tahun, 30 tahun sampai sekarang ya masih unggul gitu Pak. Orang ya masih ke kita gitu. Executive Education Program kita paling laris gitu. Nah, kita sekarang mau bikin ini, creativity innovation. Bedanya apa creativity innovation itu? Kreatif itu ide, Pak. Nah, kalau ada kayak begini, diem aja ya repot. Tadi banyak ide itu tadi. Iya toh? Tadi bagaimana Ubaya nolong Sampurna, kemudian tadi Advent, bagaimana nanam kebun di sebelahnya, itu ide. Ide itu tidak semua jadi solusi. Jadi bedanya creativity sama inovator itu apa? Anak muda itu kreator, artis itu kreator, Pak. Inovator itu yang sudah jadi solusi. Disaring. Dan tapi perlu entrepreneur dan leader. Nah, ini kalau bisa digabung, Pak. Ya, Gen Y, Gen Z sama YWN ini bisa digabung. Ini luar biasa. YWN-nya ada di atas dan Gen Y, Gen Z itu lebih creativity, innovation, entrepreneurship, leadership, yang lebih punya entrepreneurial, lebih punya leadership itu ya Gen Y, Gen Z, youth, women, netizen. Ada banyak buktinya. Ibu Ketua IWAPI, ini saya sungkan juga sama Bu Nita ini. Saya masuk di situ tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk IWAPI ini. Ada buktinya, Bu. ICSB punya datanya. Bahwa di masa sulit, perempuan itu the real entrepreneur. Percaya enggak? The real entrepreneur. Ketika krisis Asia dulu, laki-laki itu berhenti dari kerjaan. Itu perempuan yang bekerja. Nah sekarang kalau di dalam keluarga itu, Gen Y, Gen Z bergabung dengan Gen X dan Gen Y dan Baby Boomer, kan luar biasa. Productivity, improvement, professional, management. Sekolah-sekolah ini Pak, gelar-gelar ini yang ada di bawah ini loh Pak. Gelar-gelar ini pada waktu saya ketemu Pak Nadiem ini terlalu ngajari bagaimana orang itu produktivitasnya meningkat, improve, tidak berani innovation, professional, bangganya setengah mati kalau professional, bangganya setengah mati kalau ngerti manajemen. Tapi apakah leadership itu bisa dipelajari, entrepreneur bisa dipelajari, innovation bisa dipelajari, creativity bisa dipelajari? Itu tergantung dari keluarga. Jadi yang biru ini semua sekolah resmi, yang hijau itu keluarga. Keluarga itu beri kesempatan kepada anak-anak itu untuk berbeda pendapat dengan kita. Berat loh ini, berat. Kalau Jackie itu boleh anaknya berbeda pendapat sama dia. Mungkin Anda tidak percaya, Jackie itu umurnya 60-an, anaknya boleh manggil first name sama dia. Dia dulu manggil first name juga sama ibunya. Ju, gitu toh. Bukan ibu cucu loh. Wah, ini sudah, saya tidak bisa kayak gitu itu. Tapi itu simbol kalau orang diberikan freedom. Dia tidak bisa toh. Kalau kita orang muda disuruh cium tangan terus sama orang tuanya, ya tidak berani berbeda pendapat. Bagaimana mau kreatif, bagaimana mau inovatif, bagaimana bisa menciptakan inovasi baru, tidak bisa. Berilah kebebasan sehingga dia bisa berbeda pendapat dengan kita. Ya, jadi CIER, jangan kirim anak-anak kita cuma ke barat tok. Saya dulu ya keliru ngirim anak-anak ke barat tok. Saya dulu tidak punya duit. Tapi sekarang mungkin cucu saya lebih baik ke China supaya seimbang. Ya, Barat sama China ini supaya seimbang. Sesudah ini lebih seimbang. China jangan dibiarkan sendirian. Barat ini diperlukan untuk ngimbangi China. Tapi
Barat jangan sendirian, ya. Jadi dua ini kita Pancasila, keluarga Pancasila harus seimbangkan semua. Ready to go. CI itu ready, EL go. Kalau tidak ada entrepreneurnya, ide itu tidak jalan, Pak. Dan kalau tidak ada leadernya tidak jalan. Jadi ready to go. Ya, ini intinya mau jadi keluarga wirausaha. Slide terakhir. Nah, terus orangnya gimana? Nah, ini buku saya ketika umur 71. Saya ini umur 70 merayakan di Bali bersama Raja-Raja Bali. 71 di Bandung dikasih ASEP. Dikasih gelar ASEP sama Persatuan ASEP Sedunia. The first non-Muslim ASEP, Pak. Ya, terus 72 sama masyarakat Jogja dikasih Kang Mas. Nanti 73 mungkin sama Pak Oli di Manado sama Pak Oli karena lahirnya sama-sama 18 November. Jadi tiap tahun mau jadi orang Indonesia. Saya bilang omni human, Pak. Kita harus bisa mencampur work and play, individual and social, learning and sharing, thinker and practitioner. Jadi kalau saya itu mendidik orang sebaiknya di Makples. Karena di keluarga saya sudah salah. Saya dulu mendidik anak saya, kamu sekolah ini, kamu sekolah ini. Tidak boleh, mesti apa? Work and play. Kalau Jackie itu mendidik apa? Anaknya hobi aja, hobinya fotografi. Ya kamu kalau menghasilkan duit dari fotografi, tidak apa-apa. Work and play. Jadi tidak kerasa. Individual and social. Sama komunitas-komunitas. Ketika bergaul dengan komunitas, dia menjadi social person, tapi dia punya kepribadian sendiri, tidak boleh merugikan orang lain, harus etiknya dijaga, learning and sharing, belajar terus, tapi jangan segan-segan sharing juga, jangan pelit terhadap ilmu, dan thinker and practitioner, harus ada thinking terus sambil praktek. Kalau praktek kok nggak pakai thinking nggak bisa, thinking kok nggak pakai praktek nggak bisa. Inilah kampus merdekanya Pak Nadiem Makarim. Dan orang, ayo keluarga kita itu pertama passion for knowledge. Bukan mengumpulkan gelar, Pak. Passion for knowledge itu salah, mengumpulkan gelar. Update. Tapi kalau mau ditambah gelar ya enggak apa-apa. Lebih bagus. Tapi jangan gelar tok. Terus knowledge-nya enggak terupdate, enggak bisa. Ya, passion for business. Ini bukan berarti disuruh jadi businessman. Tapi semangatnya kayak orang bisnis. Never give up. Menyerah bukan pilihan. Menyerah bukan pilihan, semangatnya. Ketiga, passion for service. Kita tahu bahwa kita itu mesti nyervis orang lain, tidak peduli saranya apa, bukan waktunya berpikir politik, bukan waktunya berpikir agama, bukan waktunya berpikir apa, tapi sesama umat harus sama, dan akhirnya passion for people. Ini semuanya ada di planet Omni, the new yin yang of business. Yin yang ini dikumpulkan jadi satu. Nah, ini namanya Omni Human. Ada 2 slide tambahan di luar 5 ini. Yang pertama adalah, ayo silakan. Ini adalah brosur. Ini kalau Anda mau cari ini, ICSB Indonesia Coronavirus vs UMKM ada white paper yang full. Kalau mau boleh dikontak secara gratis, catat nomornya atau difoto aja. Dan terakhir, ini adalah webinar saya yang ketiga, nanti tanggal 6 Oktober. Ayo, silakan. Webinar pertama saya, cuma maaf loh, ada berbayarnya ini. Jadi April, Juni, dan Oktober. Saya mengawal Indonesia. Dan sekarang, tolong saya minta waktu sebentar saja untuk Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN yang setingkat menteri loh ini, Pak. Kepala badan itu sebetulnya setingkat menteri juga. Cuma orang ini sangat low profile. Saya minta tolong hari ini memperkuat apa yang saya katakan, karena topiknya kan keluar. Monggo, Pak Hasto. Ya, baik Pak Irmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pak Menteri, Pak Samsul, dan juga Pak Irmawan, dan semua pembicara yang saya hormati. Terima kasih sekali. Saya memang diberi amanah untuk memimpin di BKKBN yang punya tugas tentang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Indikatornya adalah suksesnya yaitu keluarga berkualitas, dan ada 3 pilar, yaitu keluarga yang tentram, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang bahagia.
Saya terima kasih nih Pak Hermawan, itu guru saya. Jadi beliau adalah coach saya. Ya, saya terima kasih Pak Hermawan. Yang kedua, saya apresiasi karena ada Bunita juga, dan tadi survei kami di BKKBN sudah ditayangkan Pak Hermawan tentang seperti apa kondisi keluarga. Tetapi Bu Nita, ada survei saya yang mewawancarai 20.400 keluarga. Memang perempuan itu semua dominan perannya. Jadi siapa di masa pandemi yang ngurus belanja, dominasi perempuan. Siapa yang ngurus anak, dominasi perempuan. Siapa yang kemudian memikirkan tentang nasihat ibadah, juga dominasinya perempuan. Itu. Dari 7 wawancara saya tentang urusan keluarga, yang dominasi laki-laki cuma 1, memberi nasihat yang positif. Gitu. Jadi mungkin laki-laki itu banyak ngomong tapi actionnya mungkin minimal. Gitu. Dan oleh karena itu saya senang sekali malam hari ini sebagai saya yang bertanggung jawab tentang keluarga di Indonesia ini, saya bisa ikut mendengarkan ini. Yang terakhir, saya senang juga Pak Hermawan karena kesempatan kali ini banyak yang mendorong tentang produk lokal. Saya di-coach oleh Pak Hermawan di Kulon Progo untuk mengembangkan bela beli Kulon Progo. Jadi waktu saya 7 tahun jadi Bupati Kulon Progo, baru 1 tahun ini di BKBN. Jadi Alfamart, Indomaret pun saya ajak untuk transformasi menjadi Tomira, toko milik rakyat. Artinya apa? Sahamnya yang punya bukan lagi jejaring tetapi koperasi. Jadi saya terima kasih kepada Pak Menteri Koperasi, kami tetap mohon bimbingan untuk toko-toko modern. Jadi di BKKBN punya namanya UPPKS, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, dan kami merintis di Kulon Progo dengan kemandirian Alfamart, Indomaret. Kami terbuka, ini saya terima kasih kepada Alfamart, Indomaret yang mau untuk menyerahkan kepemilikannya kepada koperasi di Kulon Progo dan berubah namanya menjadi Tomira, toko milik rakyat. Ya. Kemudian juga bantuan sosial yang ada di Kulon Progo kami coba, sebagai pilot project, orang-orang miskin kita buat e-warung, kemudian semua bantuan sosial belanjanya di e-warungnya orang miskin. Dan ini menjadi close loop yang menutup uang supaya tidak capital flight, kata Pak Hermawan itu. Jadi ini yang kami lakukan di Kulon Progo, bagaimana kita membangun agar kalau kita membangun startup itu mendeliver manfaat kepada rakyat banyak, tidak mengakumulasi modal rakyat kepada segelintir orang. Sehingga mungkin unicorn-nya kalau kita punya networking kepada 100.000 orang miskin. Sebelum saya jadi kepala BKKBN, alhamdulillah di Kulon Progo sudah networking-nya minimal 52.000 kepada orang miskin dengan e-warung dan memberikan support kepada bantuan pangan non tunai. Mungkin itu Pak Hermawan, saya terima kasih sekali dan luar biasa saya diberi kesempatan. Sebenarnya saya tidak nyangka diberi kesempatan untuk bicara. Ini kan saya sebagai terima kasih Bapak mau tekun mulai dari awal mengikuti acara ini sampai selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haka. Luar biasa, waktunya sudah lewat tapi saya tidak berani memotong, karena kalau saya memotong, saya sendiri yang rugi. Ada banyak hal penting yang harus kita dengar, kita pahami, bagaimana keluarga wirausaha 2030 ini gagasan yang relevan dengan situasi terkini. Dan ternyata ini inline dengan apa yang disampaikan Pak Asto tadi, keluarga mandiri. Ya, keluarga yang mandiri. Di situ juga ada tentang pentingnya entrepreneurship sebagai basis nilai di keluarga. Tidak harus jadi bisnismen, tidak harus jadi pengusaha, tetapi apapun profesinya, entrepreneurship sebagai value itu sangat penting. Yeah. Sehingga tadi Pak Haka nyebut ada omni human. Nah, ini hal baru juga yang harus kita pelajari. Baik, saya tidak perlu menyimpulkan kembali karena sudah di-wrap up dengan baik oleh Pak Asto, apa-apa yang dibahas selama 2 jam lebih ini. Kiranya ada banyak PR tentunya, di mana PR-PR ini menjadi tugas dari masing-masing pihak. Pemerintah, dalam ini Kementerian Koperasi dan UKM, tadi sudah ada beberapa usul, saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk arah kebijakan ke depan. Kemudian perguruan tinggi, ada juga hal-hal baik yang dilakukan, barangkali bisa juga menjadi kontribusi perguruan tinggi ke depan. Demikian juga dari
unsur-unsur yang lain, dari perempuan, dari wanita, tadi Bu Nita juga udah punya usul saran. Dan terakhir dari perspektif entrepreneurship, marketing, dengan pendekatan keluarga, dan omni, antara milenial dan, nah ini guyonannya Pak, dengan kolonial Pak. Jadi yang umur-umur generasi baby boomer dan sebelumnya itu kita nyebutnya kolonial Pak, susah nyebut banyak generasinya. Maka kolonial dan milenial harus bersatu padu. Indonesia butuh kolaborasi. Saya kira saya tidak memperpanjang lagi, ini harus kita akhiri dan sebagai penutup kita serahkan kembali kepada MC kita, ya Mbak Valentin yang dengan sabar menunggu kita dari tadi dan diem saja sambil senyum-senyum. Moga-moga di bagian akhir ini Mbak Valentin bisa mengumumkan beberapa hal menarik, misal hadiah. Nah, ya, karena panitia punya hadiah untuk kawan-kawan peserta. Kemudian mungkin ada hal lain juga yang akan disampaikan oleh panitia. Saya kira demikian. Terima kasih untuk semua narasumber, Pak Menteri Koperasi dan UKM, kemudian Mas Billy, lalu kemudian Pak Rektor UNEI, Pak Rektor Ubaya, Bu Nita, dan Pak Haka, staf Pak Hasto. Luar biasa. Semoga kita terus diberi kesehatan, kemampuan, dan kecakapan berkontribusi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.